Halo guys, kembali lagi bersama saya Joshua Manua. Nah, pada saat ini kita akan membahas artikel yang terakhir, yang dimana keseluruhan dari keenam dimensi yang ada yang pernah saya bikin di konten YouTube. Dan sekarang saya akan bahas secara keseluruhan. Ya, baik, pertama-tama kita masuk di dalam pendahuluannya. Sorry. Sekarang saya akan mengambil judulnya keenam dimensi di masa pandemi COVID-19. Ya, pertama-tama kita masuk di dalam pendahuluan. Gereja hadir di tengah-tengah dunia untuk mewujudkan suatu misi Allah yang menghadirkan damai sejahtera. Nah, karena itu berarti harus gereja itu mampu menghadirkan damai sejahtera Allah itu. Namun bukan hal yang mudah untuk gereja berperan di tengah-tengah situasi yang berhadapan dengan suatu tantangan, baik di dalam gereja itu sendiri atau di intern gereja itu, maupun di luar gereja atau ekstern di gereja itu. Nah, teknologi pada saat ini yang semakin canggih merupakan sebuah tantangan sendiri bagi gereja untuk menghadirkan damai sejahtera itu. Nah, salah satu hal yang dibutuhkan gereja dalam pengolahan sumber daya yang ada untuk gereja mampu melaksanakan pelayanannya adalah administrasi gereja yang dikelola secara baik, benar. Dengan demikian gereja mampu menata dan secara bertanggung jawab melaksanakan pelayanan demi masa depan dan kebaikan gereja di masa yang akan datang. Karena itu, melalui tulisan ini menjelaskan apa itu administrasi gereja baru yang mampu mengelola dan menata secara bertanggung jawab dalam demi masa depan yang menghadirkan sebuah damai sejahtera Allah. Di dalam administrasi gereja terdapat 6 dimensi yang sangat mendukung untuk sebuah perubahan pola pikir AGL ke AGB. Saudara-saudara mungkin belum tahu AGL itu apa. AGL adalah administrasi gereja lama, dan kita pada masa ini kita harus dapat merubah pola pikir AGL itu menjadi administrasi gereja yang baru. Berarti artinya kayak diperbaharui sistem-sistem yang ada. Nah, keenam dimensi yang ada adalah dimensi Alkitab, teologi, doktrin, dimensi kebijakan gereja, dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja, dimensi organisasi, dimensi ekologi administrasi gereja, dan dimensi evaluasi kinerja gereja. Nah, keenam dimensi ini sangatlah berpengaruh untuk sebuah perubahan yang ada, yang awalnya dari AGL ke AGB. Namun hal ini harus membutuhkan dukungan yang kuat agar keenam dimensi ini boleh bekerja secara maksimal. Dan keenam dimensi ini dikaitkan dengan kondisi saat ini, yang dimana kita sekarang sedang dilanda virus COVID-19, yang dimana membuat semua kegiatan yang ada di luar ekstern yang biasa kita lakukan secara langsung tatap muka itu dialihkan. Kita harus bekerja di rumah atau work from home. Nah, hal ini termasuk di lingkungan gereja, yang dimana gereja itu harus dihentikan untuk ibadah tatap muka. Ibadah hanya dilakukan dari rumah, yaitu melalui live streaming YouTube maupun Zoom. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan di artikel yang terakhir ini. Administrasi gereja sebenarnya tidak seperti apa yang digambarkan orang selama ini, yaitu sebagai mengurus surat menyurat, rapat-rapat. Tetapi administrasi gereja adalah suatu ekspresi diri dari seluruh tanggung jawab pemimpin gereja dalam kehidupan berpelayanannya.
Administrasi gereja adalah sebuah pertanggungjawaban dari pemimpin-pemimpin gereja atas seluruh kehidupan pelayanan gereja. Sebuah strategi adalah aspek yang penting, bukan penting, namun sangat penting, yang tidak boleh diabaikan. Jika kita ingin memperbaharui dan ingin membangun administrasi gereja kita, administrasi gereja ada sebuah alat yang dipakai untuk mencapai tujuan, maka fleksibilitas sebuah unsur yang penting dalam menjalankan sebuah administrasi gereja. Tidak ada satu macam administrasi gereja yang cocok untuk semua gereja, karena administrasi gereja yang sehat untuk alat yang melayani, yang dipilih dengan sengaja sesuai dengan kebutuhan dan kondisi gereja itu. Nah, seorang pemimpin gereja harus bertanggung jawab dalam menentukan dan memilih macamnya administrasi gereja yang akan dipakai di gerejanya. Penentuan dan pemilihan itu bukan hanya tergantung bagaimana ia menafsir kebutuhan dan kondisi gerejanya. Nah, setiap gereja ini sudah menentukan sikapnya, dan gereja itulah strateginya dalam mengatur pelaksanaan administrasi gereja. Seorang pemimpin gereja harus berani menilai dan mengevaluasi apakah usul-usul dari jemaat atau ide-idenya sendiri tentang kebutuhan jemaat adalah betul-betul untuk kebutuhan yang konkret. Hal ini tidak mau mereka harus betul-betul mengenal misi gereja, karena dengan itu mereka mampu melihat konkret tindaknya suatu kebutuhan. Jemaat mengerti tentang konkretnya kebutuhan itu. Pemimpin gereja harus mendorong jemaat supaya dapat bernilai secara benar tentang kebenaran kebutuhan gereja itu. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar dari jemaat belum betul-betul mengerti gereja itu apa dan tujuan akhir dari semua kegiatan gereja. Karena itu, penilaian mereka tentang baik tidaknya suatu program seringkali ini yang terjadi di dalam kehidupan banyak sekali, cuma berdasarkan sebuah pengamatan atas gereja lain dan penilaian pribadi. Jadi banyak hal yang penting malah diabaikan, dan tidak penting dianggap hal yang kurang penting dianggap penting. Kebijakan gereja adalah hal yang penting di dalam kehidupan jemaat di suatu gereja. Maka dari itu kebijakan gereja mempunyai definisi yang penting bagi jemaat, yaitu keputusan yang terbaik dibuat oleh pemimpin gereja, sidang-sidang rapat gerejawi yang memastikan bahwa visi misi terpenuhi. Sebuah keputusan yang dibuat oleh pemimpin gereja ini untuk kebutuhan jasmani, spiritualitas jemaat terpenuhi dengan baik. Ketika kita sebagai jemaat akan membutuhkan bimbingan spiritualitas ataupun kekuatan dan jasmani, mungkin bisa saja kita datang pada pendeta, ya, karena pendeta ini sudah mempunyai skill yang dimana kita dapat membimbing jemaatnya bagaimana baiknya untuk bertindak. Karena ketika kita seorang pemimpin gereja atau pendeta dapat melaksanakan hal-hal yang jemaat butuhkan atau yang jemaat mau, maka ketika hal itu tercapai dengan baik, maka jemaat akan merasa senang dan merasa bahwa pendeta ini care sama saya, dapat mengerti apa yang saya maksud. Tetapi hal ini jangan sampai membuat kita beranggapan bahwa ini
pendeta harus di sini, tidak boleh pindah karena kinerja bagus. No, tidak boleh begitu. Ketika seorang pendeta akan melaksanakan tugasnya, pendeta itu berjanji akan siap ditempatkan dimanapun. Jadi terkadang banyak juga jemaat yang menginginkan bahwa, Pak, tidak usah pindah Pak, di sini saja. Lah, itu kan tidak bisa. Bukan jemaat yang mengatur kita atau pendeta ya. Karena pendeta ini masuk di dalam lingkup sinode. Jadi maka setiap hal apapun yang terjadi ya sinode yang mengatur untuk kepindahan pendeta tersebut. Jadi mungkin kalau di GPIB setiap 5 tahun sekali akan pindah ke tempat yang lain. Seperti itu contohnya. Dan kita masuk lagi. Apa yang diputuskan oleh pemimpin gereja menjadi suatu sistem pendukung yang sangat kuat untuk lingkungan hidup, yaitu masyarakat, bangsa, dan gereja. Dalam kebijakan gereja ada beberapa proses yang kita ketahui dan harus pahami di sebuah jemaat agar masalah-masalah, aspirasi, dan kebutuhan jemaat dapat dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik dan tidak kurang, dan tidak membuat jemaat merasa tidak dilayani dengan baik oleh pemimpin gereja. AGB ini adalah aturan-aturan yang mengatur jalannya sebuah organisasi dalam gereja atau jemaat. Jika jemaat atau gereja tidak diatur administrasinya, maka gereja ini tidak dapat berjalan dengan baik atau akan mengalami sebuah kemunduran yang ya bisa saja menyebut merugikan bagi jemaat dan gereja itu sendiri. Jadi di sini seorang pemimpin harus dapat mengatur administrasi yang ada di dalam gerejanya. Jikalau tidak, ya kemungkinan saja jemaat akan merasa, oh bagaimanakah ini kepemimpinannya, kenapa sampai bisa begini, kenapa sampai ada banyak hal-hal yang terjadi tidak dapat diselesaikan. Nah, itu hal-hal yang membuat gereja ini merasa mundur atau masa kok semakin tidak berkembang ya, kenapa semakin merosot. Nah, itu hal-hal yang sangat riskan sekali di jemaat kita. Kita akan dinilai oleh jemaat-jemaat bagaimana kita mengatur administrasi kita. Nah, di dalam gereja tak luput juga dari seorang pemimpin, ya, yang dimana akan mengarahkan jemaat agar jemaat juga dapat mendapatkan pelayanan yang baik dari seorang pendeta. Jika seorang pemimpin tidak dapat mengarahkan atau membimbing jemaat ke jalan yang benar, maka dapat dikatakan pendeta itu gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan firman dan sakramen. Hal ini dianggap bahwa pendeta ini adalah sebuah panutan bagi jemaatnya. Jadi ketika seorang pendeta memimpin di suatu gerejanya, memanglah dilihat dari jemaatnya bagaimana cara pendeta ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jangan sampai ada pendeta yang salah menggunakan jabatannya sehingga membuat jemaat merasa kesal dan tidak suka dengan pendeta itu. Nah, sekarang kita masuk di dalam manajemen dan kepemimpinan gereja. Arti kata manajemen dan kepemimpinan berbasis Wisdompedia. Banyak metode atau ada beberapa metode dan metode manajemen, dan terlalu banyak teori kepemimpinan yang dapat dikuasai dengan baik. Nah, Yesus tidak pernah menerapkan sebuah metode penyembuhan atau pelepasan kuasa jahat dengan metode yang sama dari satu kasus ke kasus yang lainnya. Manajer dan pemimpin tidak menerapkan strategi membangun kompetensi berdasarkan sebuah pengetahuan
yang cukup, dan sebuah hikmatnya tidak memiliki sebuah energi atau kekuatan yang cukup membawa gerejanya memperoleh sebuah pertumbuhan darinya. Dalam administrasi gereja haruslah kita dapat memahami organisasi yang ada di dalamnya, supaya kita sebagai pemimpin dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan tidak menyimpang dari apa yang seharusnya kita lakukan. Adanya sebuah organisasi membuat kita mengerti bahwa seorang pemimpin harus dapat membimbing bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Di dalam administrasi gereja baru, sebagai seorang pemimpin haruslah kita dapat memenuhi aspek-aspek yang ada di dalam AGB. Pada saat ini administrasi memulai dengan sebuah pendekatan yang memiliki suatu strategi di dalam proses pembuatan sebuah kebijakan di dalam gereja. Nah, sangatlah penting untuk diketahui bahwa keseluruhan level dapat diukur dari bagaimana tingkat penerimaan terhadap lingkungannya. Politik menjadi sebuah jantung dari semuanya, sehingga bagian yang harus diedukasi pada seluruh lapisan masyarakat. Politik juga tidak hanya ketika turun dalam bidang pemerintahan. Nah, tetapi kita sebagai para pemimpin gereja melakukan sebuah pembangunan pada pelayanan yang kita lakukan. Itu adalah sebuah bagian dari politik yang sudah kita lakukan. Nah, dimensi evaluasi kinerja gereja tidak beda jauh dengan dimensi sebelumnya. Dimensi ini mau menekankan kinerja gereja yang baik dan bagus. Maka dari itu, jika ingin gereja kita baik dalam setiap tatanan dan organisasinya, maka diperlukan sebuah evaluasi kinerja yang dimana di dalam setiap tatanan atau organisasi yang di dalam suatu gereja dievaluasi atau dikoreksi. Jika ada yang salah dibetulkan, jika yang sudah benar maka tetap dipertahankan dan dikembangkan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Hal ini bertujuan untuk kemajuan sebuah gereja yang dimana pada zaman digital sekarang gereja harus dapat berkembang supaya orang lain menilai bahwa gereja ini maju dan berkembang dengan sesuai aturan yang ada. Jika kita tidak melakukan sebuah evaluasi di dalam kinerja kita, maka kita akan tidak bisa berkembang dan membuat terhambatnya sebuah gereja untuk berkembang menjadi yang lebih baik. Prinsip dalam pembelajaran AGB ialah terdapat dalam kitab Amsal 9 ayat 9. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Nah, di dalam gereja ada posisinya. Terdapat 3 bagian, yaitu AGL atau administrasi gereja lama, Just Growth, middle area, dan administrasi gereja baru, Good Family. Nah, mengapa kita perlu belajar administrasi gereja baru? Karena administrasi gereja baru ini adalah suatu hal yang mungkin bagi kita ini masih asing, tetapi hal ini yang menantang bagi saya terutama ya. Agar saya ini ketika menjadi seorang pemimpin dapat mengerti bahwa pemimpin-pemimpin yang mempunyai pola pikir yang baru atau pola-pola pikir yang sangat dibilang pola pikir yang sangat modern, namun tidak menyimpang dari apa yang ada di aturan gereja. Hal ini membuat aturan-aturan yang merubah aturan administrasi gereja lama yang misalnya kayak agak ribet, ini agak dimudahkan dengan hal-hal yang baru. Namun tidak mudah untuk AGB ini berjalan dengan baik. Tidak mudah karena banyak hal-hal yang menurut orang lain akan bertentangan dengan kita. Karena dibilang, oh biasanya kan begini-begini, kenapa sekarang begini? Nah, hal itu menjadi sebuah
tantangan sendiri dan menjadi sebuah motivasi agar saya harus bisa menerapkan AGB di dalam gereja. Karena hal ini sangat penting bagi kemajuan, karena teknologi yang akan datang semakin bertambah maju sehingga gereja dapat mengimbangi teknologi tersebut. Nah, administrasi gereja lama yaitu beranggapan bahwa administrasi adalah tata usaha, persuratan atau hal teknis. Gereja adalah bait atau rumah Allah, gereja sebagai pusat pelayanan. Nah, di dalam administrasi gereja baru, istilah administrasi 1 Korintus 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan atau kawan sekerja Allah. Kedua, gereja perlu diperbaharui. Markus 2 ayat 21 sampai 22. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu yang makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya kedua-keduanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru. Gereja adalah salah satu sumber pembinaan warga gereja. Nah, dalam hal ini mau dikatakan bahwa gereja ini harus dapat membina jemaatnya atau warga gereja agar warga gereja mengerti tentang administrasi yang ada secara singkat. Hal ini bertujuan agar jemaat mengerti bahwa agar dapat merubah pola pikirnya yang dulu AGL menjadi AGB. Nah, asumsi dasar dalam kebijakan gereja yaitu sumber daya insani terbatas, efisiensi, efektivitas misiologi gereja dan kebijakan unggul. Sumber daya finansial terbatas atau efisiensi. Nah, dalam kebijakan gereja ada beberapa proses yang harus kita ketahui dan harus pahami dalam sebuah jemaat, supaya masalah-masalah, aspirasi dan kebutuhan jemaat dapat dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Dalam proses kebijakan gereja terdapat 3 poin penting, yaitu input, kebutuhan jemaat, masalah ada di jemaat, aspirasi yang dikemukakan oleh jemaat. Proses output, teologi pemahaman iman, pengakuan iman, ajaran akta gereja. 2. Regulasi gereja, tata gereja, peraturan gereja, tingkat sinode, mupel, dan regio. Peraturan PHMJ atau majelis jemaat. C. Program kerja sinodal, mupel, dan jemaat lokal. Diskresi level sinodal, mupel, jemaat, dan sidang majelis jemaat. Dan masuk di proses outcome, visi dan misi gereja. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, rancangan membangun sebuah kebijakan gereja harus mempunyai paradigma, Alkitab, teologi, dan doktrin. Kebijakan gereja untuk mempermudah jemaat untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan spiritualitas, realitas kehidupan jemaat, bangsa, dan gereja. Manajemen dan kepemimpinan dibagi menjadi 4 level yang sangat penting dan berarti bagi kita semua, yaitu level 1, saya tidak tahu apa yang tidak saya ketahui. Kondisi apa yang akan terjadi, di Hosea pasal 4 ayat 6. Level 2, saya tahu apa yang saya tidak tahu. Apa yang dilakukan dengan mengetahui hal yang tidak diketahui. 2 Tawarik 1 ayat 10, budaya organisasi. Level 3, saya mempunyai sebuah rencana tindakan untuk mengatasi apa yang saya tidak ketahui. Level 4, saya berpengetahuan luas dan efektif dalam kompetensi ini. Apa bidang karunia inti Anda? Dan manajemen dan kepemimpinan gereja meliputi berapa hal yang penting bagi kita.
yaitu total quality leadership, yang artinya setiap pemimpin harus memaksimalkan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Maka bawahan akan merasa senang atau akan merasa pemimpin memberikan apa yang seharusnya diberikan secara total dan tidak setengah-setengah. Prinsip penghalusan dari seorang pelayan atau manajer atau pemimpin. Manajer atau pemimpin yang belajar setiap hari tentang pembelajaran seorang murid. Kepemimpinan murid yang dalam artinya kita menjadi seorang pemimpin, maka harusnya kita dapat melihat hal-hal yang baru dan dipelajari hal-hal yang baru itu agar dapat menambah wawasan kita sebagai pemimpin, agar dapat memaksimalkan bagi bawahan-bawahan kita. Fungsi strategis manajemen dan kepemimpinan gereja itu berdasar Alkitab, teologi, doktrin gereja. Di dalamnya menjadi dua bagian, yaitu manajemen, tools, mengeksekusi kebijakan gereja, pendekatan the best practice. Dua, kepemimpinan, guidance, tool, menentukan arah, nilai dalam pelaksanaan kebijakan gereja. Level kepemimpinan terdapat dua bagian yang penting, yaitu yang terambil dalam Alkitab, yaitu Sakarya 8 ayat 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah telah menyertai kamu." Dan kedua, Ulangan 34 ayat 8. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Definisi dari organisasi gereja adalah sebuah kumpulan atau organ atau jemaat yang menghimpunkan diri dengan maksud untuk mengalami sebuah pelaksanaan tugas, panggilan, atau misi gereja secara terbatas atau spesifik. Dalam itu juga ada beberapa aspek yang berada dalam organisasi gereja, antara lain aspek roh sebagai kekuatan dalam menata kehidupan, dua, aspek pembagian kuasa untuk mengerjakan sesuatu oleh roh, ketiga, aspek fungsi sistemik tak berpisah sebagai maksud pemberian Allah, 4, aspek ketergantungan satu dengan lainnya, 5, aspek penetapan otoritas posisi dan fungsi yang melekat. Konstruksi budaya tanding organisasi gereja adalah sebuah ruang lingkup penafsiran, pemodelan dalam ruang interaksi kepublikan atau gereja, dan konstruksi budaya organisasi. Patologi yang berada dalam organisasi gereja adalah bias pengangkatan gereja, jabatan gereja yang tidak berdasarkan kompetensi karunia, bias otoritas posisi versus otoritas fungsi, bias budaya organisasi, bias kesadaran sebagai organisasi sosial spiritual. Dalam 4 hal patologi ini kita dapat menyesuaikan apa yang kita lakukan agar tidak menjadi sebuah kesalahan yang fatal dalam berorganisasi. Nah, transformasi dalam budaya organisasi gereja dapat mempengaruhi jalannya sebuah organisasi yang berada di dalam suatu gereja tersebut. Nah, paradigma tentang budaya organisasi adalah perspektif tradisional, paradigma bergereja asas doktrin, perspektif imperatif teologi progresif, 3, perspektif kritik konstruksi dekonstruksi rekonstruksi. Perangkat budaya gereja dan iklim budaya, yaitu sebuah nilai norma perilaku asumsi bertolak dengan iklim budaya gereja yang berpersepsi sebuah presbiter. Dimensi budaya organisasi gereja adalah sebuah pikiran atau ide yang mewujud dalam kerangka pikir, rasa, teologi, doktrin, dan termanifestasikan dalam sikap dan tindak institusi jemaat. Dimensi ekologi gereja terdapat domain republik gereja, diantaranya adalah corporate, yaitu sebuah perusahaan sebagai tempat terjadinya produksi dan
semua faktor produksi dan gereja menjadi tempat untuk memproduksi para pemimpin gereja yang berkualitas dalam intelektual dan juga dalam iman sebagai orang percaya. Government adalah di saat proses pengambilan keputusan dengan berdasar pada putusan bersama, kan sebuah keputusan seorang saja. Sebagai seorang pemimpin di dalam gereja tidak bisa berjalan sendiri tanpa anggota di dalamnya. Maka sebagai seorang pemimpin yang menjalankan sebuah tanggung jawab untuk dapat membawa atau mengarahkan gereja pada administrasi gereja baru dapat berpusat pada sebuah prinsip Alkitab dan mempunyai dasar pemahaman yang betul cara berorganisasi dengan melihat pada bidang di kehidupan manusia seperti bagaimana cara berpikir secara politik orang Kristen, bersosial dan berbudaya, serta perkembangan ekonomi pada masyarakat yang menjadi acuan dalam peningkatan gereja, kinerja dalam gereja. Dalam hal ini, dimensi ekologi gereja terdapat 3 paradigma yang sangat penting bagi dimensi ekologi gereja, yaitu paradigma tertutup atau closed system, di mana gereja tertutup dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dijalankan gereja mengalami kebutaan politik serta menjadi tidak peduli. 2. Paradigma terbuka atau open system, sebuah sikap yang harus ada dalam sebuah gereja agar gereja dapat menjalankan setiap kebijakan dengan baik. 3. Paradigma moderate atau moderate system, yang dimana keadaan gereja yang satu sisi terbuka tetapi terkadang tertutup. Dimensi ekologi, di dalamnya terdapat politik. Dalam administrasi gereja baru memberi pemahaman kepada kita bahwa memulai dengan keyakinan bahwa politik itu mulia. Dengan sebuah pengertian politik ada perumusan kebijakan dengan adanya partisipasi gereja, yaitu mempersiapkan dan mengutus jemaat terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Level adaptasi di dalam administrasi gereja baru adalah dimensi ekologi adalah politik, ekonomi, kesehatan, sosial, hukum, dan ICTS. Nah, ada beberapa contoh ICTS dan media sosial. Kita ambil saja bagian-bagian intinya ya, yaitu ICTS 24 jam per 7 hari atau seminggu full. Internet of Things, dominasi gereja baru, era hidden kamera, ibadah daring, pastoral daring, dunia tanpa batas, media sosial, hamba Tuhan yang menyamar, kepadatan ruang, openness, gereja sebagai penguat arah. The end of church history. Pertama, gereja mula-mula berbasis persekutuan keluarga. 2. Gereja tradisional persekutuan keluarga berbasis persekutuan jemaat. 3. Gereja digital berbasis persekutuan account. Gereja akhir zaman persekutuan keluarga Allah di sorga. Dimensi kinerja. Dimensi evaluasi kinerja adalah mempunyai prinsip on the track, Alkitab, doktrin, filsafat, metode, dan teori. Dimensi ini mempunyai sebuah akuntabilitas kinerja administrasi baru, yaitu sebuah evaluasi di dalam sebuah pertanggungjawaban gereja terhadap tugas dan panggilan gereja, lalu mempunyai impact kinerja 6 dimensi dalam administrasi gereja baru, dan lakukan sebuah roh pelayanan yang menyala-nyala. Roma 12 ayat 11, histeris pada firman, Nehemia 8 ayat 34, Mazmur 199 92. Terpeliharanya lah sebuah model kehidupan gereja mula-mula, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Roh yang berbuah, Galatia 5 ayat 2 23. Tercapainya desain Allah, Yeremia 29 ayat 11. Dimensi ini memiliki sebuah dasar yang sangat kuat, sehingga memiliki 2 dasar yang mendukung. Terambil dari kitab Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dinamika masalah yang ada dalam gereja adalah hujan, banjir, angin. Masalah dapat saja sama, namun cara menanganinya beda. Yang paling utamanya adalah sebuah kuasa yang melingkupi gereja berbeda. Paradigma dalam kinerja AGB adalah sebuah damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11, Yohanes 10 ayat 10, 1 Korintus 14 ayat 3. Teori atau teologi, model, usulan teologi, konsep, dan istilah khusus.
Prinsip dalam AGB adalah AGB bukan sebuah pemodelan gereja yang baru, tetapi sebuah model gereja diperbaharui oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ibrani 13 ayat 8. AGB diilhami oleh kebenaran Allah dalam sumber-sumber kebenaran, Alkitab, berbagai tulisan dan ide-ide individual. AGB merupakan aktivitas kelembagaan gereja yang sifatnya terus-menerus diperbaharui. AGB bekerja berdasarkan suatu hukum atau prinsip yang mengerjakan apa yang Yesus kerjakan dengan dan Roh Kudus. AGB adalah sebuah upaya bersama sistematif, komprehensif membawa orang mencari Yesus. Dari kelima dimensi ini menghasilkan sebuah kelas pendayaan atau karunia yang menghasilkan identifikasi kepakaran atau kurnia. Jadi sumber daya insani jemaat dan berakhir pada pengutusan. Kinerja optimal AGL. Diakonia publik yang terbuka, Matius 6 ayat 3. Diakoni publik yang terukur dan tidak menimbulkan sinisme. Krisis pengetahuan akan Allah, Hosea 4 ayat 6. 1 Timotius 3 ayat 5-6. Kisah Rasul 8 28-51. Perlunya memonitoring pengenalan akan Allah. Sumber pendanaan pemaksaan, 2 Korintus 9 ayat 7-9. Memberi dengan sukacita tanpa paksaan atau dengan kerelaan hati. Nah, dalam hal ini keenam dimensi sudah dibahas. Nah, sekarang saya kaitkan dengan kondisi pada saat ini yang dimana kita sedang dilanda COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 menjadi babak baru dalam peradaban global manusia yang disebut dengan new normal. Istilah muncul di Indonesia setelah Presiden Jokowi menegaskan masyarakat harus bisa berkompromi, hidup berdampingan dan berdamai dengan COVID-19 agar tetap proaktif. Bahkan dalam kehidupan masyarakat berakibat munculnya normal baru, yaitu sebuah perubahan sikap dan menjalankan aktivitas normal seperti biasa, namun dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, kondisi ini membawa perubahan budaya masyarakat berperilaku dengan kebiasaan-kebiasaan baru dengan berpola hidup bersih dan sehat, memakai masker, dan mencuci tangan. Semua aktivitas masyarakat ada pembatasan, yaitu mengurangi kontak fisik antara satu dengan yang lainnya, menghindari kerumunan serta bekerja maupun pembelajaran dilakukan dari rumah. Gereja bisa kembali difungsikan melayani jemaat di fase kenormalan yang baru. Hal itu ditegaskan dalam surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama pada tanggal 27 Mei 2020 tentang revitalisasi fungsi rumah ibadah dalam tata kehidupan baru. Surat yang ditandatangani oleh Dirjen Bimas Kristen Kemenak menyatakan bahwa gereja dapat kembali menggelar ibadah Minggu Pemberkatan Nikah, ibadah kedukaan, baptisan, dan sidi dengan menerapkan protokol kesehatan yang sesuai aturan Kementerian Kesehatan. Kementerian Agama juga mengimbau sinode atau induk organisasi gereja untuk menata waktu dan tempat ibadah sesuai dengan tatanan yang ada. Kondisi pandemi saat ini memang pertama kali sangat membuat seluruh masyarakat merasa susah, karena setiap hal yang biasa dilakukan di luar, kita harus dituntut untuk melakukan aktivitas kita di dalam rumah. Pada hal ini AGB juga mau menekankan sebuah transformasi yang diharuskan sebagai umat Kristen melakukan kegiatan peribadahan di rumah. Hal ini termasuk di dalam 6 dimensi yang ada di dalam administrasi gereja baru, yang dimana seorang pemimpin dapat mengarahkan jemaatnya supaya agar mengenal Tuhan walaupun tidak dalam ruang terbatas. Nah, kesimpulannya pada saat ini kita hidup di zaman era digitalisasi, harus dapat merubah pola pikir yang awalnya AGL menjadi AGB. Namun kita menjalankan AGB ini tidaklah mudah, sulit. Namun kita harus optimis agar kita dapat merubah pola pikir kita dari jemaat ke dalam administrasi gereja baru, yang dimana pola pikir ini untuk kemajuan sebuah gereja.
Kebijakan gereja ini sangat penting bagi kehidupan suatu jemaat, di mana kebijakan ini untuk mengatur kita untuk memimpin jemaat agar dapat mengarahkan atau mengembangkan jemaat dalam kebutuhan jasmani dan spiritualitas. Dalam hal ini, pemimpin dapat mengetahui kebutuhan jemaat dan aspirasi dari jemaat supaya dalam gereja bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan spiritualitas kita sebagai jemaat. Nah, ketika sudah berkembang dengan baik, maka kita akan berguna bagi gereja, bangsa, dan negara, dan masyarakat di sekitar kita. Ketika kita sudah mempelajari dimensi kepemimpinan, maka kita akan dilatih menjadi seorang pemimpin yang mempunyai wibawa dan juga menjadi seorang pemimpin yang smart, yang dalam arti pemimpin dapat mengerti kebutuhan jemaatnya. Jika pemimpin dapat melakukan hal ini, maka jemaat akan merasa senang dan seorang pemimpin dapat mengembangkan jemaat atau gerejanya. Kita mempelajari dimensi organisasi agar dapat melaksanakan sebuah organisasi yang ada di dalam gereja, dan agar kita dapat menuntun gereja kita semakin maju dan dapat menjadi pola pikir yang sangat konstruktif. Administrasi gereja baru menekankan bahwa sebuah perubahan yang dimana untuk sebuah kemajuan gereja yang di masa akan datang, namun tidak menghilangkan aturan yang gereja berikan. Gereja di tengah pandemi COVID-19 sangat berperan penting bagi jemaatnya, karena jemaat juga membutuhkan sebuah dukungan dari gereja agar dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Seorang pemimpin harus peka dan harus peka terhadap lingkungan di sekitar kita, yang dimana ketika kita melihat apa yang jemaat butuhkan, maka kita dapat memberikan sebuah bantuan baik jasmani maupun rohani. Dalam AGB, administrasi gereja baru ini menekankan di 6 dimensi yang ada tadi yang sudah saya jelaskan, agar semua gereja dapat berkembang dan bertambah maju dengan baik. Oke guys, sekian video dari saya. See you tomorrow.